Halo, nama gue Muhammad Ihsan Fahmi, gue dari FKDK, jurusan Broadcast Jurnalis. Halo guys, perkenalkan nama gue Sri Yuliana dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Halo guys, gue Muhammad Ibnu dari FKDK, jurusan Broadcasting Journalism. Nama gue Rifki, gue dari FKDK, jurusan Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Makasih Kak Redita udah hadir di pertemuan ini. Jadi sebelumnya kita mau kenalan dulu sama Kak Redita, nama aku Ihsan. Terus di sini kita ada Yuli juga, terus ada Inu. Nah, kita di sini mau bukan wawancara sih, lebih tepatnya lebih ke podcast sharing-sharing aja sama Kak Redita. Nggak banyak-banyak kok, nggak yang detail-detail banget. Tapi yang jelas kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Dita tentang pekerjaan yang Kak Dita aja manggilnya nggak apa-apa ya? Iya, Dita aja. Iya, oke, Dita aja. Daripada Reza kan cowok. Iya, jadi kita mau tanya, kepo lah tentang kerjaan Kak Dita tuh sebagai konten spesialis ya Kak, kalau nggak salah. Iya. Nah, kita pengen kepo aja sih. Maksudnya kerjaannya apaan aja, terus itu tuh kayak gimana sih alur kerjanya gitu. Uh, Sebelumnya Kak Dita itu sebagai konten spesialis itu apa aja sih Kak kerjaannya? Maksudnya bidangnya itu kayak gimana sih kalau konten spesialis di pekerjaan Kakak? Oke, aku kenalin dari awal dulu ya. Oh iya, Perkenalkan, boleh. aku Redita Reza Zahra, biasa dipanggil Dita. Saat ini aku sebagai konten spesialis di salah satu agensi yang nanganin konten marketing brand. Dari konten spesialis sendiri itu, yaitu untuk membuat konten dan melakukan direction baik di visual maupun videografernya, biar konten yang udah dibuat itu bisa dieksekusi dengan baik hingga sampai ke klien. Oke, berarti kakak itu lebih ke Instagram, media sosial mobile atau yang YouTube atau gimana? Kalau misalnya production itu kan kita eksekusi ya. Nah, kalau bagian konten spesialis itu dia ngenanganin sebelum productionnya itu. Jadi aku megang di bagian sosial media sebuah brand. Saat ini aku megang 2 brand, dan untuk sosial media sendiri itu tergantung dari brand yang dipegang juga. Ada Instagram, Facebook, terus juga YouTube, Twitter, dan lain-lainnya. Jadi tergantung dari brand yang aku pegang juga sih. Sorry, bentar. Tes. Oh, berarti jadi tergantung sama customer yang dipegang itu mintanya apa ya, Kak? Berarti konten spesialis itu lebih ke keinginan customer yang maunya di post di bagian apa, di media sosial apa, kayak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, awal mula Kakak kerja di bagian konten spesialis itu gimana sih? Maksudnya ceritanya aku pengen tahu gitu. Kok bisa di bagian ini tuh lewat apa? Oke, aku itu udah masuk ke dunia copywriting itu udah hampir 3 tahun kerja. Jadi dari mulai awal kuliah, aku tertarik di kepenulisan, di bagian penulisan itu dari mulai sebelum kuliah. Terus masuk kuliah itu ngambil jurusan di penerbitan di salah satu kampus Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Di jurusan aku sendiri itu juga berfokusin di kepenulisan, baik itu fiksi maupun non-fiksi, yaitu salah satunya itu jurnalis yang bikin konten-konten. Ketertarikan aku dalam menulis juga memang dari awal
sudah kayak bekerja untuk sebuah media gitu. Jadi udah 2 tahun aku bekerja di media, dan setelah lulus itu aku coba mencari pengalaman baru di tempat yang baru, tapi dengan posisi yang hampir sama. Cuman kalau yang 2 tahun itu aku di media, dan baru sekitar 7 bulan setelah lulus dari kuliah itu aku di agency. Oh, berarti kakak ini lulusan Polmed ya? Polmed berarti ya? Iya benar-benar. Oh. Nah, berarti tadi kakak kan nyebutin ada di bagian jurnalis ya. Berarti copywriting itu masuk di segala lini yang menyangkut broadcasting ya? Iya, jadi kalau misalnya di penulisan di jurusan aku sendiri itu kan ada yang penulisan non fiksi dan juga fiksi ya. Kan karena aku fiksi juga aku nulis di saat ini aku udah bikin 3 novel, dan juga kalau untuk non fiksinya sendiri aku tuh ada jurnalistik. Jurnalistik itu kan sifat penulisannya itu kaku ya. Sementara kalau copywriting itu sifatnya itu untuk menarik audiens. Jadi hampir mirip-mirip juga, cuman kalau untuk jurnalistik aku memang fokusin di media waktu itu artikel, sementara untuk copywriting itu di bagian bikin konten-konten yang menarik di sosial media gitu sih, buat naikin insight-nya. Oke. Oke Kak, kalau aku itu aja sih. Oke Kak, aku silakan. mau tanya nih ke siapa? Kak Dita ya. Selama bekerja sebagai copywriting, ada gak sih pengalaman menarik atau berkesan selama bekerja? Kalau pengalaman aku sendiri ya buat 7 bulan ini di agency, mungkin kalau untuk productionnya sendiri, aku kan saat ini megang 2 brand ya, dan salah satu brandnya itu benar-benar selama 1 bulan itu nanganin 6 konten production, dan di mana productionnya itu internal dan juga eksternal. Internalnya itu adalah aku productionnya itu di kantor. Kebetulan di kantor aku sendiri tuh ada 3 studio, dan kalau untuk konten yang eksternalnya itu ada di kantor kliennya sendiri. Jadi waktu itu juga waktu di kantor kliennya sendiri itu benar-benar konten kita dipantau sama klien itu dari awal hingga akhir. Jadi kita tuh nggak cuman bikin konten yang sesuai dengan sudut pandang dari kita aja, atau sudut pandang dari atasan aku aja, tapi juga dari sudut pandang klien gimana. Jadi yang buat aku menariknya itu adalah kalau kita belajar bikin konten itu nggak cuman dari internal aja, tapi dari output buat si kliennya juga harus gitu. Oke Kak, baik. Kalau boleh tahu, tantangan dan hambatan dalam bidang pekerjaan Kak Dita itu apa sih? Kalau buat sorry, bentar Kak, di-cut dulu. Ki, keluar dulu Ki. Rifki di-kick dulu aja, Yul. Di-kick dulu aja. Nice. Oke, lanjut. Suara lu kecil, San. Lanjut. Maaf. Oke. Kalau buat tantangan aku kerja sebagai content special di agency itu di mana sebagai content specialist, selain kita harus nentuin konten tiap bulannya yang memang wajib dari klien, kita juga harus siap siaga buat tiba-tiba klien ini minta taskingan yang dimana sifatnya urgent. Jadi kalau misalnya di minggu kemarin itu pas banget ada taskingan dari klien. Misalnya klien itu minta di hari ini untuk promosiin brand yang lagi ada di event besar besoknya. Nah itu tuh untuk taskingannya sendiri kita harus nyiapin sebuah konten yang harus udah diposting di hari besoknya. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar ngejar deadline-nya gitu sih. Jadi buat tantangannya sendiri aku di situ sih buat taskingan yang sifatnya urgent dari klien. Oke. Terus kan nih Kak, ada pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira apa sih skill atau kemampuan dasar yang harus kita punya jika ingin menjadi copywriting gitu? Oh ya, untuk kemampuan dasar terkait copywriting itu kan nyambungnya ke penulisan gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri itu kita nggak cuman buat pintar buat
bikin ide kreatif kontennya juga, tapi juga kita harus bikin topik-topik yang menarik, apalagi kita kan benar-benar ngikutin sosial media banget kan, harus ikutin trendjacking banget kan, gimana kita bisa nge-tap in sebuah trendjacking buat ke brand yang kita lagi pegang. Terus juga kita juga harus lebih banyak-banyak membaca terkait juga konten. Misalnya dalam satu konten ini kita harus ngeriset benar-benar sebuah topik yang lagi dibahas. Misalnya kayak salah satu kemarin nih brand yang aku pegang, dan itu aku benar-benar harus ngeriset dari jurnal, dari topik-topik yang berkaitan. Jadi tergantung dari brand yang aku pegang juga. Oke, baik. Oke, Terima kasih, berarti Kak. udah ya, Nuk. Cukup kayaknya gua. Kak Rita ini berarti kurang lebih kayak content planner gitu ya, Kak? Kalau copywriter gitu ya? Iya benar, cuman kalau content planner itu kan kita cuman ngeplan scheduling konten aja kan. Cuman kalau konten spesialis ini kita benar-benar terjun juga di bagian production, gimana kita bisa ngedirect videographer, fotografer, gimana konten yang ide yang kita buat ini tuh benar-benar tereksekusi sampai ke klien dengan baik. Oh, paham. Berarti emang lebih ke praproduksi ya kalau bahasa broadcastnya ya. Iya benar-benar. Nah, kalau Kak boleh tahu nggak sih Kak, Kakak kerjanya di IO, PH atau PH kah? Halo? Maksudnya gimana? Ada kepanjangannya gitu? Atau penjelasannya? Kakak itu kerjanya maksudnya di tempat kerjanya itu di event organizer kah atau production house kah? Oh, karena tadi kan aku yang nanganin konten marketing brand, jadi kayak rumah produksi yang buat nanganin sebuah brand gitu. Jadi brand-brand yang udah lumayan besar juga sih. Oh, berarti production house ya? Tadi sorry rada kurang kedengeran suaranya Kak. Itu nama PH-nya apa Kak kalau boleh tahu? Oh, nama perusahaannya? Kalau misalnya untuk labelnya atas itu Alpha, tapi kalau untuk kantor yang lagi aku kerja ini cabangnya itu di RT Group. Di mana? Sorry. RT Group. RT Group. Itu di daerah mana, Kak? Itu di daerah Tebet. Oh. Tapi boleh tahu nggak sih Kak, kalau misalnya copywriter itu mesti di kantor kah atau bisa WFH juga kah? Atau gimana? Karena kebetulan itu sesuai dengan atasannya juga ya. Kalau untuk sekarang bagian tim kreatif itu memang diharuskan untuk WFO terus, tapi kalau misalnya pun WFH sebenarnya bisa aja, cuman karena kadang kita tuh memang bikin konten, balik lagi tadi kan dalam sebulan aku bikin 6 konten kan. Nah itu 6 konten production itu tuh kita mau nggak mau harus ke kantor, kita harus ke lapangan, kita harus ke kantor klien. Jadi ya tergantung dari ininya juga sih, tapi memang diharuskan itu WFO. Oh, berarti menyesuaikan sama pekerjaannya itu ya. Klien. Biasanya sebulan itu bisa dapat berapa klien nggak? Oh, kalau Roma Production gitu tuh dia megang sebuah brandnya itu kan sistemnya kontrak ya. Jadi kalau memang klien, iya kalau misalnya kliennya oke, suka dengan hasil atau insight dari sosial media yang kita udah pegang, ya dia misalnya mau lanjut, ya lanjut kontrak gitu sih. Oh gitu, iya sih, bener sih. Oke, itu aja sih Kak. Mungkin Yuli juga ada yang pengen ditanyain Yul sama Kak Adita. Oke, makasih banget Kak Redita udah bisa nyempetin waktunya buat hadir di Zoom kita ini. Terakhir Kak, boleh nggak sih minta tips dan sarannya buat siapa tahu teman-teman di sini
atau yang nonton nanti bisa tahu apa aja sih pekerjaan di bidang copywriter ini dan sarannya gimana sih supaya bisa bekerja di bidang yang kakak emban saat ini, bukan gue kak. Kalau buat jadi copywriting itu kan terbalik lagi itu kan dia terkaitan dengan kepenulisan ya, dimana kita harus teliti dalam menulis, kita juga harus banyak-banyak riset juga. Kalau dari aku itu karena aku suka baca buku, jadi ada skill yang dimana kalau pas lagi baca buku ini kita jadi lebih teliti lagi buat ngerangkai sebuah kata gitu, jadi per kalimatnya gitu. Jadi menurut aku banyak-banyak membaca, terus banyak-banyak juga latihan teknik dasar penulisan, terus juga banyak juga harus kayak dulu aku ikut kayak freelance atau webinar-webinar tentang kepenulisan yang emang berkaitan dengan digital marketing gitu sih. Oke deh, makasih banget kak saran dan atas semuanya yang kakak jelasin. Mungkin dari kita itu aja sih kak lama-lama. Thank you Kak Radita, siapa tahu kita bisa berjumpa lagi. Makasih. Kak, boleh tahu nggak sih Kak, kerjaan Kak Nabila apa aja sih? Kan aku baru join nih. Saya aku pengen tahu kira-kira apa yang kakak kerjain di perusahaan. Lebih ke perusahaan ya berarti ya? Iya, perusahaan. Di bagian customer dan client relation itu apa aja sih yang dilakuin kakak dan di mana sih kak kalau boleh tahu tempatnya? Itu aja. Kalau untuk perusahaannya sih berbasis di Jakarta ya. Kalau apa yang dilakuin itu selama ini bersama klien, kami banyak melakukan pendekatan lebih ke membangun komunikasi secara langsung sih. Kayak melakukan visit ke klien, kemudian melakukan kerja di klien, WFC, terus juga kami memberikan rewards kepada owners, kepada staff klien tersebut, karena kan perusahaan ini kan kliennya itu F&B business, seperti restoran, kafe, food court. Nah itu jadi tim-tim di kantin ini melakukan pola kerja WFC di klien-klien tersebut untuk membangun relationship. Terus kemudian juga komunikasi dari perusahaan ke klien tersebut itu kami juga melalui WhatsApp group dan itu menggunakan akun personal masing-masing tim. Jadi ada tim yang khusus untuk onsite di klien, itu ada dari tim rollout, kemudian juga ada dari tim IT-nya langsung, dan ada dari customer service in kantin. Oh, paham. Berarti kakak tuh lebih ke lapangan ya kerjanya? Langsung tatap muka sama kliennya? Iya, bisa dibilang gitu. Tapi berarti yang paling intens ada tim lagi di tim growth namanya tim rollout. Itu yang benar-benar full onsite. Karena kan harus memantau produk dari kami yang bekerja di klien tersebut. Oh gitu, oke, paham. Udah berapa lama kak kalau boleh tahu kerja di bidang itu? Kalau di perusahaan yang sekarang udah hampir 2,5 tahun. Oh berarti sempat di perusahaan sebelumnya bidang yang sama? Gimana? Kalau di sebelumnya itu di coffee shop, di office coffee shop, bagian finance and purchasing sih. Oh, kurang lebih sama lah ya. Iya, masih ada ininya. PR-nya juga ya berarti ya. Berarti 2 tahun. Selama 2 tahun itu pasti ada pengalaman menarik atau pengalaman yang berkesan buat kakak. Boleh di-spill dikit nggak kak? Apa sih pengalaman yang paling berkesan atau enggak menarik deh buat kakak selama bekerja di bidang customer dan client relation ini? Spill dikit aja nggak apa-apa. Kalau untuk yang paling berkesan mungkin karena berhubungannya sama klien, jadi menemukan klien yang permintaannya tuh benar-benar sebenarnya nggak di luar nalar sih, cuma di luar kontrak yang disepakati. Oh gitu. Nah, tapi kan namanya startup ya, gimana pun caranya dari kami perusahaan
dan klien itu harus menemukan titik terang, harus menemukan kesepakatan. Jadi yang paling menarik adalah saat itu tim juga banyak memakan energi karena hampir semua tim, bahkan dari atasannya itu, dari si levelnya ikut turun lapangan, kemudian juga dari seluruh tim yang gak berhubungan dengan klien seperti tim administrasi, terus juga tim operasional, tim IT pun itu hadir di lapangan karena memang saat itu kendalanya sangat lumayan apa ya? Lumayan genting juga dan lumayan bikin huru-hara lah. Paham. Berarti di momen itu tuh semuanya yang nggak bersangkutan sama bidang kakak ikut turun tangan juga ya kak? Iya betul, karena dengan cara itu pun kami mencoba menunjukkan dedikasi dalam membangun hubungan kepada klien. Kak, sorry interupsi dikit. Bahasanya nggak usah formal, nggak apa-apa kok. Oh, Iya nggak apa-apa. apa bahasa nggak formalnya? Bahasa Jawa, bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Bahasa Inggris. Boleh sok atuh. Enggak, tapi nggak apa-apa, nggak usah formal banget. Masalahnya nggak tahu kalau bahasa nggak formalnya apa. Bahasa sehari-hari aja, kayak kita lagi nongkrong. Ya kalau biasa ngobrol ntar julid. Oh enggak, maksudnya nggak julid juga. Nggak dijulit. Tapi is okay lah. Tadi kan kakak, makasih banget udah ngejelasin. Nah, tadi kan pengalaman menariknya ya kak. Terus kakak bilang juga ada kendalanya. Apa sih kak kendalanya? Misalnya hambatan yang selama kakak kerja di bidang itu, wah ini kayaknya berat banget nih, wah ini susah banget nih. Nggak susah sih, maksudnya tantangan banget. Ada nggak sih kak? Kalau hambatan udah pasti banyak ya, karena kan ini berhubungan sama orang lain. Terus juga ini juga yang paling sering ditemuin, dan ini hambatan yang paling sering mungkin yang membuat ya itu tadi yang bikin tim yang bikin tim huru-hara, yang bikin tim kayak nggak ribut sih, istilahnya bahasanya, intinya gitu. Chaos lah ya. Iya, agak sedikit chaos. Nah, itu tuh di miskom antara apa yang dari perusahaan sampein atau tim yang sampein dan yang klien terima. Jadi salah tafsir gitu loh, salah persepsi. Kita nyampeinnya A, mereka nerimanya tuh B. Nah, terus sedangkan klien tuh adalah raja kan. Nah, gimana caranya? Ya mau gak mau yang waras ngalah gitu lah. Tapi emang pasti sering terjadi sih ya, di bidang pekerjaan apapun yang menyangkut klien pasti ada aja klien yang ya bukan ngeselin sih, tapi emang karena dia ngerasa, wah gue bayar nih, gue udah nerima lu sebagai partner gue, jadi lu apa-apa harus ngikutin gue, sedangkan kita nangkapnya beda. Itu banyak banget sih. Karena emang cerita dikit sih kak, aku juga kerja di bidang yang menyangkut sama customer langsung. Jujur nyatuin karakter masing-masing customer tuh kayak kadang ada aja yang enak, kadang ada aja yang nyebelin, ada aja yang julid. Jadi emang ya dibilang berat sih enggak, tapi emang kita harus improve banget sih kalau ketemu customer. Dan emang miskom gitu ya wajar terjadi sih. Jadi emang hambatan sama customer itu emang karakternya beda-beda, itu yang buat susah ya kan? Iya betul. Nah, kira-kira nih kak, misalnya kakak kan di bidang ini tuh skill apa sih yang kakak, maksudnya kemampuan dasar apa buat teman-teman yang di sini ataupun yang nanti nonton, skill dasar apa yang perlu dikuasain untuk menjadi seorang customer dan client relation kalau menurut kakak? Mungkin kalau yang paling umum itu udah pasti skill komunikasi, tapi sebenarnya yang lebih dibutuhin adalah gimana caranya kita sebagai nantinya nih kalau misalkan kerja di customer relation itu tuh gimana caranya kita negosiasi ya, karena kan
kita berhadapan sama orang lain dan kita punya persepsi masing-masing lah terhadap satu hal yang disampaikan. Nah, inti komunikasi terjadi itu kan gimana caranya kita sama lawan bicara kita kan sama-sama sepaham. Nah, apalagi kalau dalam urusan kerja atau dalam urusan berbisnis gitu kan, gimana pun caranya kita harus bisa negosiasi. Mereka harus, lawan bicara kita harus bisa nerima apa yang kita sampaikan dan kita juga bisa nerima apa yang mereka sampaikan. Oke. Ini ilmu banget sih, daging semua isinya, friend. Enggak, tapi emang bener-bener kita tuh di sini dominan anak broadcast, Kak. Di sini cuma Yuli aja yang anak public relation. Ya nggak, Yul? Bangga ya? Bangga nggak jadi anak PR? Tapi emang, makanya kita ini buta tentang, nggak buta sih, jadi pengen tahu lebih hal-hal atau pekerjaan yang menyangkut tentang relation ke, apalagi ke customer kan. Itu tuh pasti perlu mental perlu banget. Iya, Ketemu benar. sama customer, terus apalagi kalau misalnya cara penyampaian kita yang nggak bisa diterima dengan mudah sama customer, kita harus mikir lagi improve-nya ngomong harus kayak gimana. Itu sih. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya lagi? Kak, bentar ya, sorry. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Ini parah, Pak. Sorry, Kak. Lagi di kebun binatang. Nanya dong, nanya. Ada banyak spesies macam-macam di sini. Ada sapi. Ya. Gimana teman-teman? Ada respon lagi? Kira-kira kalau mau nambahin? Cukup? Vicky nanyanya bukan menyangkut materi, dia nanya lagi. Menyangkut kakaknya. Sorry ya Kak, ada setan lewat. Bentar. Jangan bikin kopi dulu Ki, nanti dulu Ki. Hah? Ya udah, kalau emang udah nggak ada yang ditanya lagi karena udah larut. Kak Nabila, makasih banget waktunya udah diluangin. Kita nggak tahu harus ngomong apa lagi, tapi makasih banget. Selarut ini masih bisa luangin. Terakhir, lu bisa diem nggak? Sorry. Kak, boleh sedikit ngasih saran ataupun apa ya, tips buat teman-teman yang pengen join ke bidang kakak itu, khususnya kita yang emang nggak tahu kayak gimana. Kira-kira kakak punya tips dan saran gimana sih caranya buat gabung ke bidang kayak kakak ini? Monggo Kak. Caranya adalah siapin mental. Itu pasti nggak cuma kakak doang sih. Selain itu mungkin di segi apa, komunikasinya kah, terus di segi psikologisnya kah? Tahu lawan bicara kita siapa sih? Ah, Karena mau kita ngerasa pinter dan kita ngejelasin apa yang mau kita sampaikan nih ke orang, tapi kalau orang yang nggak ngerti, maksudnya orang yang nggak bisa ngerti kata-kata kita, ya percuma kan. Ya sebenarnya poinnya itu doang sih. Gimana caranya orang ngerti, kayak misalkan kita ngomong ke orang kaya, terus kita ngomong dengan bahasa kita sehari-hari yang mungkin berada di level yang berbeda sama mereka, pasti kan mereka nggak ngerti. Gitu pun juga kalau misalkan ke bawah, yang di bawah kita, pasti kan mereka nggak ngerti. Ataupun orang yang beda bidang sama kita, beda bidang pekerjaan, pasti kan mereka nggak ngerti. Itu yang paling susah sih dari gimana caranya komunikasi ke orang. Gimana Jadi cara emang ngejelasin maksud kita dan mereka ngerti. Ya itu harus bisa belajar dari menyesuaikan. orang dan wawasannya harus luas juga sih. Iya betul banget. Mesti ya satu frekuensi lah biar nyambung. Kita harus tahu bidangnya kayak gimana, dan kita juga harus paham kayak gimana kerjanya. Karena kadang jujur ya, yang misalnya aku aja nih ngomong sama Rifki, kadang suka nggak nyambung.
Hmm. Entah emang dianya yang nggak bisa diajak ngobrol atau emang entah dia nggak ngerti. Emang susah banget nyatuin manusia sama hewan. San, kayaknya nggak cuma lu doang, San. Gue juga kayaknya ngomong sama dia tuh nggak nyambung. Iya, jadi mungkin kakak ada saran gimana sih cara ngadepin orang yang kayak Rifki ini yang kalau diajak ngomong A jawabnya Z jauh banget gitu. Kalau itu coba ditanya dulu yang dia tangkep tuh kayak gimana. Nah Karena kan masalahnya, misalkan iya. kita nyampein merah itu putih, siapa tahu yang dia tangkep itu dari kata-kata yang kamu sampein merah itu hitam gitu. Kita Coba cari tahu kita dulu penerimaannya dia, yang dia tangkep tuh kayak gimana dari kata-kata kita gitu. Coba kan kita harus pengertian juga kan. Iya benar sih. Kita harus mengerti sesama makhluk Selain hidup. Coba. pengertian harus sabar juga guys. Nah sekarang coba tadi sesi tambahan ya di luar. Banyak ya Banyak apa ya? Oh, pertanyaannya. oh enggak sih, cuma emang respon sama apa yang kakak ini aja sih. Ya udah itu aja sih, mungkin ini udah larut banget kan. Yuli gimana moderator? Udah cukup sih kak, itu aja dari aku. Sudah cukup Makasih sih. banget, kita makasih banget, kita apresiasi kakak karena udah luangin waktunya. Makasih ya kak.